Saya sendiri sih dulu awalnya tertarik karena kalau boleh jujur-jujuran ya ikut teman saya. Kalau saya sih ya emang dari awalnya itu saya suka hobi-hobi yang tergolong ekstrim ya. KC Radio, your easy listening station. Ketemu lagi bareng Tia. Kali ini Tia nggak sendirian, bareng sama teman-teman yang kesini nggak tahu dikawal apa enggak, lagi bawa senjata, senapan guys. What? Nah sekarang aku bersama dengan Karisma juga Fauzi dari UKM Menembak Silver Bullet Unesa. Silver Bullet Unesa. Oke, sapa dulu dong KC People. Oke. Halo. Nama saya Karisma Megasa Putra, saya anggota UKM Menembak Silver Bullet Unesa. Nama saya Fauzi Widya Syaful Asari, saya anggota dari UKM Silver Bullet Unesa. Oke, kalian dari jurusan mana? Angkatan berapa? Kalau saya dari jurusan Sastra Inggris angkatan 2017. Wow. Sastra Inggris 2017. Oh senior dong. Inggris. Sama kita. Wah. Fauzi? Kalau saya dari Teknik Mesin angkatan 2019. 2019. Oke. Nah, ini kan kalian nih sebagai UKM menembak. Iya. Boleh ya ternyata di UNESA ada UKM menembak. Boleh. Wow. Boleh ya? Nah, coba dong kita dikasih tahu UKM menembak ini mulai ada di UNESA kapan, terus kenapa harus ada UKM menembak di UNESA? Ya, jadi gini. UKM Menembak Silver Bullet Unesa itu berdirinya sekitaran tahun 2016. Dan awalnya itu bukan karena memang suatu hal yang kayak diresmikan dari UNESA sendiri ya. Awalnya itu dari sekelompok mahasiswa UNESA yang kebetulan bertemu dengan anggota dari klub Silver Bullet Club, dulu namanya Silver Bullet Club, sekarang menjadi Silver Bullet Indonesia. Pas berlatih di lapangan golf ya kalau nggak salah ya. Ya, bukan Lapangan golf rugby. Oh ya. Rugby, Setelah oke. Nah, dari anak-anak yang tertarik itu ingin mencoba membuka UKM menembak ini. Nah, dari situ akhirnya awalnya kita belum terbentuk sebagai UKM ya. Dari tahun 2016 itu kita terbentuknya dari klub terlebih dahulu. Setelah proses dan ya mulai banyak pengalaman lah. Dan akhirnya tahun 2018 dikukuhkan sebagai UKM. Oke, 2018 masih kecil lah ya. Masih baru. Oke. Tapi untuk anggotanya sendiri banyak apa enggak? Wah, kalau anggota sendiri sih kita bisa sampai, kalau secara spesifiknya saya kurang tahu, tapi kalau setiap pendaftaran kita bisa sampai 100 sampai 200. Wow. Oke, tapi itu internal di UNESA ya? Internal dulu Nesa. Oke. Nah, kalian sendiri nih, buat Oke. Karisma dulu, kenapa kamu milih UKM menembak jadi UKM yang kamu geluti sekarang? Iya, kalau dulu saya sendiri, Kameranya di sana, Mas. iya. Iya. Kalau saya sendiri sih dulu awalnya tertarik karena kalau boleh jujur-jujuran ya ikut teman saya. What? Saya Oh, ikut-ikutan. pas Oke. PKKMB dulu, Mm-mm. ada teman yang tanya, kamu ada nggak player dari UKM menembak? Wah, saya nggak pas itu saya nggak tertarik. Awalnya, setelah itu saya coba cari-cari, terus saya ikut, wah ternyata cocok sama saya. Wais, Nah, oke. akhirnya saya keterusan sampai selesai lulus nih. Oke, kalau Fauzi? Kalau saya sih ya emang dari awalnya itu saya suka hobi-hobi yang tergolong ekstrim ya. Oke, iya sih. Menembak ini ekstrim banget gitu loh. Makanya kok ada di UNESA gitu kan. Tapi yang ekstrim itu yang menyenangkan. Jadi memang awalnya kan suka hobi ekstrim. Terus pas dulu Expo Kampus ya, yang pas penutupan PKKMB 2019, itu UKM nembak ini ada buka buka stand gitu. Wah ini mantap nih buat jadi UKM yang bakal saya ikuti. Jadi akhirnya saya ikut sampai sekarang masih aktif. Oke. Wow. Di UKM menembak ini diajarin apa aja? Coba. Kalau di UKM menembak ini secara umum ya sesuai namanya UKM menembak ya kita diajarin untuk bagaimana
yang pertama sih yang paling awal diajari tentunya soal keselamatan. Oke. Karena bagaimanapun berbagai olahraga juga pasti memiliki resiko kan ya. Jadi yang paling utama di UKM menembak ini adalah kamu harus mengerti bagaimana keselamatan dalam menggunakan senapan angin ini. Oke. Yang di depan kita ini jenisnya senapan Senapan angin. angin. Oke. Air rifle. Yang memang kalau senapan angin ini memang legal digunakan oleh masyarakat sipil atau masyarakat umum. Jadi nggak itu perlu legal. pakai lisensi ya, nggak Nggak perlu pakai perlu. surat gitu. Nggak. Oke. Tapi Jadi, seenggaknya harus ikut klub lah ya. Ada afiliasi dengan klub menembak. Ya, gitu. Kenapa harus ikut? Apakah di sana diajarin cara nembak, kemudian teknik megang senapan atau kayak gimana? Itu lebih ke biar lebih tersusun aja sih. Karena kan ya Oke. biar apalagi misalnya kita di UKM Menembak UNESA kan nggak cuma hanya mengikuti lomba, tapi kita juga sebagai pelaksana event. Oke. Sebagai pelaksana event. Jadi kalian sendiri ini ikut di UKM nembak nantinya walaupun pertama dari sekedar diajak teman, dari wah ini lucu, ini keren nih, ekstrim banget. Ini arahnya nanti kalian juga jadi atlet menembak atau ya itu tadi hanya sekedar menyalurkan hobi aja? Bisa menjadi atlet. Jadi kita di UKM Silver Bullet UNESA ini kita bisa dibilang hampir bisa menampung semua yang mungkin keinginan dari mahasiswa yang mungkin ikut anggota ini. Jadi semisal kamu ingin jadi atlet, oke, kamu harus siap untuk mengikuti program latihan yang ada dengan pelatih yang berbeda juga. Terus kalau memang kamu mau organisasi, kamu bisa ikut ke struktur. Kalau mau nyari ya biasa kalau buat ngisi-ngisi Sidena gitu kan, buat ngisi-ngisi nilai sertifikat, kita juga sering untuk mengadakan event atau membantu suatu instansi untuk melaksanakan event menembak. Oh, oke. Berarti di usia yang masih terlalu muda tapi kalian sudah bisa handling event ya? Event ya Mas ya. Nah, jadi mungkin agak sedikit pamer sedikit ya. Boleh. Jadi Sombong nih. UKM kami ini diakui oleh PB Perbakin Indonesia sebagai universitas yang melaksanakan event menembak terbaik di Indonesia. Waduh, keren nih. Tepuk tangannya mana nih? Wes. Kemarin juga sebelumnya itu kita juga melaksanakan Selekda SEA Games. Selekda SEA Games. Wow. SEA Games, berarti tingkat negara ya? Iya, Di Asia Tenggara SEA Games. Asia Tenggara, keren. Nah, di UKM menembak ini kegiatannya apa aja? Kalau kegiatan mingguan sih ya latihan biasa. Latihan biasa tuh kayak gimana? Ya, kalau latihan biasa sih paling kayak yang pertama selalu kita ingatkan setiap hari tentunya safety. Latihan safety. Terus mungkin fisik, posisi, terus latihan posisi biar gimana posisi yang benar, yang enak kan tentunya setiap orang pasti struktur tubuhnya kan beda. Jadi posisinya juga harus enak gitu. Jadi ngehandling senapan itu harus benar-benar nyaman dan pas, jangan sampai senapan itu misalnya jatuh atau geser ketika menembak. Wow. Terus kalau bulanan itu biasa kita happy trigger. Apa itu? Happy trigger itu jadi kegiatan ya bisa dibilang kalau kasarnya ya nembak sepuasmu. Waduh. Jadi disediain senapan-senapan ini untuk digunakan sepuasnya pada hari itu. Pada hari itu. Oke. Safety, aku masih penasaran. Latihan safety ini latihan apa? Kalian pakai pengaman safety atau apa gitu? Lebih kayak penekanan safety-nya sendiri sih. Jadi kalau di menembak itu ada 4 peraturan dasar. Jadi kalau peraturan pertama itu dalam menembak, kalau sebelum siap menembak, jari tidak boleh masuk ke dalam lubang pelatuk. Ya. Boleh dipraktekin nih? Jadi seperti ini. Nah, Harus berat safety. ya? Itu berapa kilo? ini bobotnya kisaran macam-macam sih. Biasa paling ringan itu 4 kilo, 5 kilo, 4 kilo, sampai 5 kilo. ada yang 8 kilo. Ini punya UKM apa punya kalian sendiri? Ini punya klub, bukan punya UKM. Ini punya klub Silver Bullet. Indonesia. Berarti kalian pinjem nih? Iya, kita dipasarkan diamanahin lah. buat bisa memakai segala inventaris yang ada. Oke. Boleh Jadi dijelasin? pertama itu tangan sebelum siap menembak jangan masuk ke lubang trigger, lubang pelatuk. Oke, ini Kemudian campersnya lubang lagi pelatuk nge-zoom nih. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, Itu posisi awal ya? ya. Oke. Kemudian yang kedua kalau di lapangan selalu ada asumsi kalau di dalam tempat peluru ini ada pelurunya. Jadi terbiasa kalau bawa-bawa nggak sembarangan gitu, nggak asal bawa. Jadi nggak ada istilah salah sasaran, salah tembak ya? Boleh. Oke, Terus, cuman dia aja yang salah tembak. Terus Nah, diputusin deh. diputus. Terus lanjut.
Kalau yang ketiga, selalu sadar apa yang akan kita tembak gitu loh. Jadi kayak misalkan kayak kita nembak target, kalau di belakang ada orang, kita nggak boleh langsung asal nembak aja. Kita harus kayak ingatkan teman sendiri, kalau nggak ingatkan diri sendiri. Jadi kita nggak boleh langsung asal nembak sebelum target kita itu nggak ada apa-apa, clear, harus bersih. Oke. Sama kalau nomor 4, arah senapan harus diarahkan ke arah yang aman, nggak boleh dibawa secara sembarangan. Jadi kalau dibawa dalam duduk bisa Oh, dibawa emang sendiri. dipeluk gitu ya Iya, posisinya? emang harus dipeluk Oke. gini. Oke. Kalau enggak diarahkan ke bawah. Diarahin Tapi ke bawah tuh secara- kayak gimana? Biasa kalau di ya, itu bawahnya gini. Ya. Oh gitu. Bawahnya gini. Lumayan ya. Oke. Iya. Itu apa aja fungsinya? Itu kayak ada untuk Ini lihat jarak atau kayak gimana? Iya, kalau Fokus. yang ini namanya teleskop. Ini kalau untuk biasa dipakai menembak untuk jarak yang jauh ya. Kalau misalnya kalau di PCP hampir semuanya pakai teleskop. Jadi karena di PCP itu kalau di kelas jarak terjauh itu di sekitar kisaran 41 meter. Itu pakai pakai teleskop ini. Teleskop. Yang atas ini buat lihat jaraknya. Oke. Berarti teman-teman yang di UKM menembak ini harus punya kemampuan melihat yang bagus. Jadi kalau yang pakai Enggak. kacamata nggak boleh. Wah, Enggak juga enggak dong. juga Oh nggak Enggak juga. juga. Oke gimana dong? Jadi di tele ini juga ada untuk penyesuaian untuk mungkin yang matanya minus Minus atau plus. mungkin matanya silinder itu juga ada penyesuaian di sini. Kalaupun memang dari tele ini juga kurang mampu, kacamata juga masih bisa digunakan bisa dengan dipakai. nyaman kok. Nggak bakal Oke. mengganggu kemampuan menembak. Wow. Terus naruh pelurunya di mana? Oh, naruh peluru ini Dalam sini. dalam sini. Oke. Nanti Itu pelurunya harus diisi berapa? satu saja. Satu Satu kali aja. menembak, satu kali isi. peluru. Oke, ini jenisnya senapan PCP. angin PCP. PCP. Kan Oke. kalau yang secara umum kan senapan angin kan ada 2 ya. Yang sering dipakai orang-orang itu kan yang nguklik, yang Orang-orang siapa? kebanyakan orang yang pakai senapan angin. Oke. Yang Itu di depan pakai- danau juga yang sering berburu biasanya Oh, pakai oke. uklik Yang- gitu. Senapan yang dipompa pakai tangan. Itu untuk masukkan anginnya ke dalam. Kalau yang ini itu namanya PCP, pre-charge pneumatic. Jadi sistemnya kayak diisi pakai kompresor. Anginnya Dan diisi ini dari luar. semuanya dikenalkan, diajarin di UKM menembak. Ya. Benar Oke. sekali. Jadi selain teman-teman punya kegiatan, teman-teman juga dikasih yang namanya kegiatan atau bikin event gitu ya. Nah, kalau kayak gini, kalau orang umum aja, orang awam bisa punya, Ya. berarti ini bisa beli di mana? Kalau untuk yang di depan kita ini Heeh. senjata impor semua sih. Kita impor. Waduh, nggak ada yang rakitan loh guys. Nggak ada yang rakitan. Ini kebetulan memang yang kita bawa sekarang ini yang senjata impor. Oke. Kalau yang mungkin biasa dibeli di lokalan itu mungkin di toko-toko menembak terdekat juga ada sih. Dan ini pelurunya bisa tidak membunuh tapi bisa melukai. Tentu Sama. saja bisa. Tetap ada kemungkinan untuk mematikan itu tetap ada. Makanya perlu Ngeri loh UKM protokol. kalian ini makanya kok boleh gitu ya. Ekstrim banget nih. Iya. Termasuk UKM mahal. Berapa Ya. sih harganya kalau beli Wah. kayak gitu? Aduh. Mungkin Kalau satu yang- senapan itu Yang khususnya begini yang ya. ini Nah, itu mungkin ya full set sama tele sama senapan itu mungkin Avanza second 1 dapat. Wow. Coba di googling harga Avanza second ya guys. Ya, kisaran 100 120. Waduh. Oke. Nah, kalau di UKM menembak ini secara struktur organisasi ada siapa aja di sana? Tentunya kalau di organisasi di UNESA sendiri ya, tentunya ada ketua, ada wakil, wakil, ada sekretaris, sekretaris, bendahara, bendahara. terus general affair atau General mungkin affair perlengkapan bagian sih umum. biasa. Ya. Perlengkapan atau bagian perawatan senapan itu general affair, terus bina prestasi itu bagian yang untuk mengurusi program latihannya Ya. anggota reguler, Hmm. terus sama humas ya biasalah Hubungan bagian masyarakat, ya. masyarakat. Nah kalian ini kan awalnya kan belum pernah tahu megang senapan. Kemudian untuk memastikan target tepat sasaran itu Ya. kalian di situ kan diajarin. Nah Ya. itu pembinanya dari mana? Kalau untuk pembina dan pelatih ya, kita kalau untuk sekarang ini jadi ada pelatih kita ada 3. Ya. Mm-mm. Yang pertama yaitu yang dari lama itu Bapak Didin, Mm-mm. terus Sebagai- yang kedua itu Bapak Hari Ah. di Satria, terus yang ketiga itu adalah senior kita Senior sebelumnya sendiri. yang ibaratnya jadi pelopor untuk mendirikan UKM Mendirikan ini. UKM. Oh, jadi yaitu foundernya UKM menembak foundernya ya. UKM ini, yang Oke. sekarang jadi pelatih
kita saat ini. Oh jadi pelatih, oke. Jadi kan memang kalau nembak kan nggak boleh sembarangan gitu kan. Iya. Dan aku taunya kalau orang untuk nembak itu nggak boleh orang yang labil. Katanya kan harus fokus gitu. Iya. Benar nggak sih? Ya ada benernya, ada salahnya juga. Nah, yang salah di mana? Karena kadang emosi orang ini beda-beda kan, Oke. fokus orang beda-beda. Karena ya kita juga dapat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya nih. Ada yang kalau mau event itu harus hatinya itu harus tenang, harus kalem, itu baru dalam performa terbaik. Tapi ada juga yang harus digempur, sampai hancur. mentalnya harus dihancurin, itu Supaya baru dia dalam performa terbaik. Oke, jadi emang kondisi tiap orang itu beda-beda Iya, ya. bener Oke. banget. Nah, walaupun masih baru tuh 2018, kalian punya prestasi nggak? Wah, Punya banyak. prestasi banyak. Waduh keren. Boleh kasih tahu ke kita? Jadi apa namanya? Tahun 2016 sampai tahun 2018 itu kan untuk membentuk sebuah UKM itu tentunya perlu prestasi. Prestasi ya. Itu dalam 1 tahun kita dapat senior kita dapat 14 Kurang piala lebih dalam 14 hanya piala waktu dalam 1 tahun. setahun. Piala Lalu- kejuaraan nasional. Kejuaraan nasional. Luar biasa. Tepuk tangannya mana nih? Wais. Mas Osku baru datang nih. Oke, kalian ini kan banyak orang nih. Gimana caranya menjaga kesolidan? Ya, jangan-jangan kalian kalau lagi tengkar bawaannya bawa senjata. Wah, Nggak nggak dong. sembarangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Kayak gimana? Tipsnya jaga kesolidan. Kalau biasa kita sih ya, kan kalau latihan jarang sih sampai ribut-ribut. Yang biasa ribut itu malah kalau event. Lagi Oke. event. Event kan bener-bener high pressure, kita punya peserta sampai ratusan, bahkan Bisa sampai bisa ratusan, mungkin bisa ribuan ribuan. dalam waktu yang 3 hari. Itu biasa kan pasti ada ribut, ada cekcok atau gimana ya. Biasa kita kalau memang ada masalah ya langsung didudukin, Diselesaikan. salahmu apa, kita selesaikan. Oke, jadi kita bicarain baik-baik. daripada berlarut-larut gitu kan. Apalagi kalian tuh ngeri loh. Ini kan kayak nembak sekali lagi marah dikit bawaannya bawa senapan nggak boleh gitu dong. kan. Nggak boleh ya. Gak boleh, Laras ini kan gak boleh arah ke orang. Orang nggak boleh. Oke, itu yang harus digaris Harus, bawahnya. paling besarnya itu. Iya. Harus. Nah, kalian ini kan termasuk UKM yang ekstrim, kemudian yang pacu adrenalin. Kalian ini kapan sih buka oprek gitu? Atau kalian maunya, wis ini aja kita udah solid, terus gak butuh orang lain gitu? Kalau dari kita sendiri open recruitment itu bisa kapan saja. Jadi kalau ada mahasiswa Jadi gak UNES yang perlu nunggu tertarik, bisa PKKMB langsung. ya? Ya, Oke. kalau memang tertarik, selagi itu masih mahasiswa UNESA, bisa langsung kontak kami ataupun ngikut gabung latihan ke kami. Mungkin mau nyoba dulu juga boleh kok, nggak harus langsung ikut daftar di UKM, nggak harus. Misalnya aku pengen tahu dulu dong, itu bisa ikut latihan, nyoba sekali 2 kali, mungkin tertarik atau enggak, itu kembali lagi ke masing-masing. Oke. Tapi ada syarat khusus nggak untuk jadi anggota UKM menembak ini? Yang utama sih, yang seperti yang dijelaskan, yaitu mahasiswa UNESA, tentunya ya. Terus niat, yang penting niat. Yang penting niat, oke. Iya. Nah, nggak lengkap rasanya kalau kita ngobrol tapi tanpa ada sesuatu yang menunjukkan UKM menembak ini punya kemampuan. Sweetie, apa Oyen ini boleh? Oyen. Nah, sosmednya apa ini? Di Instagram kita punya handle @ukm_menembak_unesa. Lagi. @ukm_menembak_unesa. Oke, boleh masuk Oyen. Nah, kita juga pengen tahu ke Kece People bahwa teman-teman dari UKM menembak ini mau perform. Kira-kira mereka tuh mau ngapain sih? Di depan aku sudah ada senapan. Wah. Oke, sudah diambil. Peragakan 3 posisi menembak. Waduh, peragakan 3 posisi menembak. Gak 1 Rek, tapi 3. Boleh. Ini kayak gimana? Kita berdiri? Kita berdiri. Ya, Oke, ada yang berdiri. tiduran malah. Oke, berarti harus ada yang digeser nih. Iya kayaknya. Oke, siap-siap. Kita berdiri dulu. Oke, Kece People, kali ini kita mau lihat penampilan dari UKM menembak dengan memperagakan 3 posisi menembak. Langsung aja dipraktikin sama mereka. Oke, jadi dalam posisi menembak sendiri ada 3 posisi dasar. Nah, 3 posisi dasar ini di Indonesia lebih sering dipakai untuk cabang menembak mental siluet. Jadi posisi dasar pertama yaitu berdiri. Posisi berdiri ini berbentuk seperti ini. Jadi kaki yang untuk kaki buat penyangga maju ke depan dan tangan kanan memegang grip senapan itu dan tangan kiri memegang bagian bawah senapannya. Tangan kiri berfungsi untuk menjadi penyangga senapan. Jadi kalau dalam posisi membidik ini
fokus kita tidak terganggu. Jadi tertahan dari posisi tangan ini. Nah, tegak lurus. Oke. Setelah itu posisi duduk atau kneeling. Jadi posisi kneeling sendiri, posisi kakinya 90 derajat, yang kaki untuk menyangga di depan, kaki untuk menahan di belakang. Seperti menembak biasanya ya. Jadi tangan kanan memegang grip, tangan kiri memegang bagian bawah senapan. Dan terakhir ada posisi prone atau posisi tiarap. Nah, dalam posisi tiarap ini sedikit rumit. Jadi posisi perutnya menempel ke tanah, posisi tangan kiri menjadi penyangga, posisi tangan kanan untuk menjadi penembaknya. Dan posisi kaki berbentuk seperti ini. Jadi posisi kaki yang seperti ini mengunci petembak agar tidak terlalu bergerak berlebihan. Oke. Amit. Berat. Ya. Nah, udah dipraktekin kan 3 posisi menembak, luar biasa. Ini termasuk UKM menembak ini UKM yang mahal. Wah. Gila aja, ini harganya satu mobil, Iya. satu unit mobil yang second ya. Iya. Ini satu loh, belum yang lainnya. Oke teman-teman, ada jargon nggak? Ada. Boleh dong kasih tahu ke KC People jargonnya apa? Jadi jargonnya itu kalau kita teriak Silver Bullet Unesa, terus semuanya teriak Masai. 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 Masai, Oke, artinya apa Masai? Sebenarnya itu gak ada artinya sih. Jadi itu Masai itu sebenarnya plesetan untuk dari kata menguasai. Oke, sombong banget. Jadi jelas dong. Oke, bisa diomongin sekarang nih. Oke. Silver Bullet Unesa, Masai. Masai. Lagi dong. Sekali lagi ya. Silver Bullet Unesa, Masai. Oke, thank you. KC People, tepuk tangannya mana? Terima kasih loh Mas Mufti. Thank you buat teman-teman yang sudah nyimak dari awal sampai akhir UKM menembak. Ada Karisma juga Fauzi, sukses buat kalian semuanya. Amin. Dan tadi udah dikasih tahu sosmednya di mana? @UKM_menembak_UNESA. _Unesa. Oke, thank you sekali lagi udah datang di Sama-sama. studio KC TV. Dan jangan lupa untuk semuanya teman-teman untuk follow semua akun sosial media kita. Saya Teh pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you. Sukses ya. Coba aku ya tak. Situ Gimana, yang koreksi gimana, ya. gimana? Ini anak